Tatapan seluruh stadion mengeras di tangan besar yang diletakkan di leher Feng Qing'er. Bahkan niat membunuh yang samar-samar muncul di wajah Xiao Yan tertangkap oleh cukup banyak orang. Seluruh gunung petir menjadi sunyi saat ini. Apakah hasil dari pertarungan tingkat atas yang sangat dinantikan antara generasi muda ini akhirnya ditentukan? Hasil akhir ini melebihi harapan kebanyakan orang. Reputasi dan kekuatan Feng Qing'er adalah sesuatu yang semua orang sadari, namun wanita berbakat dari Wind Lightning Pavilion ini, yang hanya muncul sekali setiap abad, dikalahkan di tangan pemuda bernama Xiao Yan ini. Cukup banyak orang juga yang memperlihatkan wajah yang agak suram di dalam stadion yang sunyi ini. Wajah Lei Zunze sedalam air. Dia juga tidak mengharapkan Feng Qing'er dikalahkan oleh tangan Xiao Yan. Tidak hanya dia tidak dapat mempersulit Xiao Yan Toda, tetapi dia juga membiarkan Xiao Yan meminjam reputasi Feng Qing'er untuk segera menjadi terkenal. Dia benar-benar merasa seperti telah menderita kerugian 2 kali lipat meski berniat memanfaatkan Xiao Yan. Lokasi di mana Wind Lightning Pavilion berada benar-benar sunyi. Fei Tian dan yang lainnya saling memandang. Meski wajah mereka jelek, mereka tidak membuka mulut untuk mengatakan apapun. Kekuatan yang ditunjukkan Xiao Yan telah menyebabkan mereka bahkan menarik perkiraan yang mereka buat padanya di masa lalu. Dibandingkan dengan wajah suram Lei Zunze, wajah Feng Zunze penuh dengan senyuman. Penampilan Xiao Yan hari ini benar-benar meredam harapannya yang tinggi. Mata orang tua yang keras kepala itu masih tetap tajam seperti biasanya. Saya bertanya-tanya dari mana dia mendapatkan murid yang luar biasa. Feng Zunze tersenyum dan dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya. Di arena, di mana mata semua orang terfokus, tubuh indah Feng Qing'er menjadi lebih kaku karena tangan dingin di lehernya. Sedikit niat membunuh asli yang terkandung dalam suara Xiao Yan menyebabkan dia tidak ragu bahwa orang di depannya akan dengan kejam menghancurkan bunga jika benar-benar sampai pada titik itu. Namun, ketakutan samar baru saja muncul di dalam hatinya ketika digantikan oleh amarah dan penghinaan. Dengan status dan kekuatannya, kapan dia diperlakukan seperti itu? Feng Qing'er mengatupkan giginya dengan erat saat matanya yang cantik menatap Xiao Yan dengan marah, tampak seperti burung phoenix yang angkuh. Api hitam yang aneh perlahan merembes keluar dari tubuhnya. Rasa dingin melintas di mata Xiao Yan saat dia melihat Feng Qing'er masih keras kepala. The Glaze Lotus Heart Flame tiba-tiba melonjak keluar dari tangannya saat dia berteriak dengan suara rendah, "Pergilah." Api hijau giok dengan cepat keluar dan bertabrakan dengan api hitam aneh di tubuh Feng Qing'er. Kedua belah pihak terlibat dalam pertukaran yang intens, tetapi nyala api hitam dengan cepat menyusut kembali ke tubuhnya sambil terlihat seolah-olah telah bertemu dengan musuh besar di depan mata Feng Qing'er yang terkejut. Api surgawi memerintah tertinggi di antara puluhan ribu api di dunia. Selain itu, Glaze Lotus Heart Flame Xiao Yan dibentuk dari penggabungan dua jenis api surgawi. Jika seseorang memeringkatnya, sepertinya tidak sulit untuk masuk 10 besar. Meskipun api hitam Feng Qing'er sedikit unik, itu masih tidak dapat memperoleh keuntungan apapun di depan api hati teratai berkilau Xiao Yan. Apa kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak berani membunuhmu? Wajah Xiao Yan menjadi dingin dan acuh tak acuh setelah menekan api hitam di tubuh Feng Qing'er. Namun, ekspresinya berubah tiba-tiba sebelum kata-katanya terdengar. Dia melihat cincin penyimpanan di tangannya bergetar tiba-tiba saat botol giok muncul tanpa peringatan sebelumnya. Darah hijau merah di dalam botol giok memancarkan fluktuasi energi yang agung. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba menyebabkan banyak orang tercengang. Xiao Yan adalah orang pertama yang pulih. Dengan lambaian tangannya, nyala hijau gioknya membungkus botol giok. Setelah itu, dia menyimpannya di cincin penyimpanannya dengan cara seperti kilat. Reaksi Xiao Yan sangat cepat. Banyak orang bahkan tidak melihat dengan jelas apa yang telah terjadi. Bahkan Lei Zunze dan yang lainnya di kursi VIP hanya merasakan riak energi yang kuat muncul sebelum menghilang dengan cepat. Ekspresi Xiao Yan menjadi sangat gelap dan serius setelah mengembalikan botol giok ke cincin penyimpanannya. Dia dengan cepat mengambil 2 langkah mundur setelah menemukan bahwa darah hijau merah merasakan dorongan yang tidak terkendali selama itu berada di samping wanita ini. Itu mungkin karena mereka berdua adalah Heaven Demon Phoenixes. Sepertinya aku perlu mencari waktu untuk menyelesaikan darah ini. Pikiran ini melintas di hati Xiao Yan saat dia mengangkat matanya. Namun, dia melihat bahwa mata Feng Qing'er memancarkan cahaya panas yang tidak biasa pada saat ini. Hati Xiao Yan semakin tenggelam saat melihat pemandangan ini. Dia samar-samar merasakan ada sesuatu yang salah. Mata cantik Feng Qing'er menatap cincin penyimpanan Xiao Yan. Reaksi Xiao Yan sebelumnya terlalu cepat. Oleh karena itu, bahkan dia tidak melihat benda apa itu. Meskipun dia tidak melihatnya dengan jelas, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa darah di dalam tubuhnya mulai mendidih ketika benda itu muncul. Kekuatan hisap yang sangat kuat melonjak di dalam hatinya.
Perasaan seperti ini, Feng Qinger tenggelam dalam pikirannya. Lidahnya dengan lembut menjilat bibir merahnya. Adegan ini memang dipenuhi dengan keraguan yang tak ada habisnya. Pikiran yang dalam ini berlanjut sesaat sebelum tubuh indahnya tiba-tiba bergetar. Kedua matanya perlahan menunjukkan keterkejutan. Darah esensi Phoenix kuno. Feng Qinger perlahan mengangkat matanya dan menatap Xiao Yan tanpa berkedip. Ada beberapa keterkejutan dalam nada suaranya saat dia mengucapkan setiap kata dengan jeda di antara kata-kata itu. Darah esensi Phoenix kuno. Hati Xiao Yan melonjak saat mendengar ini. Namun, wajahnya tidak menunjukkan perubahan apapun. Nadanya tenang saat dia bertanya, "Apa maksudmu? Serahkan benda itu dari sebelumnya." Mata cantik Feng Qinger membara saat mereka menatap Xiao Yan. Tawa dinginnya tidak tersembunyi. Sebaliknya, itu menyebar ke seluruh stadion. "Kamu benar-benar sangat berani. Anda berani meletakkan tangan Anda pada sesuatu yang milik suku Heaven Demon Phoenix saya." Petik 2. Perubahan mendadak di arena juga menyebabkan cukup banyak orang, yang tidak menyadari situasinya, menjadi sedikit tercengang. Banyak pandangan menyapu sekeliling stadion. Lei Zunze dan yang lainnya di kursi VIP juga menjadi tercengang karena ini. Mereka berdiri dari kursi mereka, melangkah maju, dan muncul di arena. Setelah melirik mereka berdua, Lei Zunze bertanya dengan suara yang dalam, "Qinger, ada apa?" Feng Zunze juga muncul di samping Xiao Yan saat Lei Zunze muncul. Dia mengambil langkah maju dan secara tidak sengaja memblokir Xiao Yan di belakangnya. Alisnya sedikit berkerut saat menatap Feng Qinger dan berkata dengan suara lemah, "Menang dan kalah adalah hal biasa dalam sebuah kompetisi. Meskipun Anda adalah anggota Heaven Demon Phoenix, jangan berpikir bahwa Heaven Demon Phoenixes dapat menjelajahi Central Plains ini tanpa rasa takut." Petik 2. Gigi Feng Qinger menggigit bibir bawah merahnya. Matanya masih tetap tertuju pada Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia dengan dingin tertawa. "Feng Zunze, ini bukan sesuatu yang dibuat secara acak oleh Qinger. Item yang saya rasakan sebelumnya jelas merupakan darah esensi Phoenix kuno suku saya. Dengan status Anda harus menyadari aturan suku Heaven Demon Phoenix saya. Mayat anggota suku manapun tidak boleh mendarat di tangan orang luar. Darah esensi Phoenix kuno ini harus dimurnikan dari garis keturunan Demon Phoenix suku saya. Tindakan ini telah melanggar tabu besar suku saya. Jika masalah ini menyebar ke suku saya, pasukan penegak suku saya akan mengambil tindakan." Semua orang tercengang saat mendengar ini. Semua wajah mereka mengalami perubahan masing-masing. Senyuman di wajah Feng Zunze sedikit berkurang. Suku Heaven Demon Phoenix bukanlah Wind Lightning Pavilion. Cara sombong dari orang-orang itu adalah sesuatu yang dia alami secara pribadi saat itu. Lei Zunze dan yang lainnya tidak berbicara saat ini. Masalah ini melibatkan suku Heaven Demon Phoenix. Oleh karena itu, yang terbaik adalah membiarkan Feng Zunze pusing karenanya. Selain itu, mereka senang melihat apapun yang dapat mengurangi kekuatan Paviliun Bintang Jatuh. "Saya tidak menyadari apa yang Anda bicarakan. Itu hanyalah sebuah pertandingan. Menang dan kalah adalah masalah kecil. Nona Feng Qinger tidak perlu menuduhku melakukan pelanggaran serius seperti itu." Xiao Yan mengerutkan kening saat berbicara dengan suara yang agak dingin. "Apakah kamu mengatakan bahwa aku telah berbuat salah padamu?" Wajah cantik Feng Qinger menjadi sedikit dingin saat dia berbicara. "Jika Anda ingin menghukum seseorang, Anda selalu dapat menemukan dakwaannya." Xiao Yan menjawab dengan samar. "Apakah Anda berani mengizinkan saya untuk mencari cincin penyimpanan Anda?" Feng Qinger tertawa terbahak-bahak. Dia pasti tidak salah tentang perasaan darahnya yang mendidih tadi. Cukup banyak orang yang mengerutkan kening saat menghadapi kata-kata Feng Qinger. Mencari cincin penyimpanan orang lain tidak jauh berbeda dengan mencari tubuh seseorang. Permintaan ini agak berlebihan. Meskipun Paviliun Bintang Jatuh tidak dapat dibandingkan dengan suku Heaven Demon Phoenix, itu bukanlah sesuatu yang dapat diganggu oleh orang lain seperti yang mereka inginkan. Diri terhormat ini, Dou Zun, juga telah bertemu dengan beberapa orang tua di suku Heaven Demon Phoenix. Anda ingin mencari cincin penyimpanan orang lain hanya dengan kata-kata Anda saja. Sepertinya tidak ada yang bisa menanggung ini begitu saja. Ekspresi Feng Zunze tenggelam saat dia berbicara. Feng Qinger tidak berani mengatakan apapun yang bertentangan dengan Feng Zunze begitu dia berbicara. Seorang Dou Zun dianggap sebagai ahli puncak bahkan di dalam suku Heaven Demon Phoenix mereka. Selain itu, ada Paviliun Bintang Jatuh di belakangnya. Namun, jika dia tidak mau mundur begitu saja, The Ancient Phoenix Essence Blood sangat berguna bagi suku Demon Phoenix. Jika dia bisa mendapatkannya, kekuatan garis keturunannya pasti akan menjadi lebih kuat. Oleh karena itu, Feng Qinger mengatupkan giginya dan berkata dengan suara yang dalam, "Tidak apa-apa jika kamu tidak mengizinkan Qinger untuk mencari cincin penyimpanannya."
Namun, saya harus menggunakan semacam keterampilan mencari sesuai dengan aturan klan saya. Jika masih tidak membuahkan hasil, saya bisa minta maaf atas tindakan saya. Petik 2. Feng Zunze tampak kaget saat mendengar ini. Dia ragu-ragu sedikit di dalam hatinya saat dia menoleh ke Xiaoyan. Dia juga menyadari beberapa aturan suku Heaven Demon Phoenix. Permintaan Feng Qinger masuk akal. Namun, dia sedikit khawatir bahwa Xiaoyan memiliki darah esensi Phoenix kuno bersamanya seperti yang diklaim Feng Qinger. Pada saat itu, suku Heaven Demon Phoenix kemungkinan akan mengkhawatirkan jika itu benar-benar ditemukan. Segalanya akan menjadi sedikit merepotkan kalau begitu. Xiaoyan juga merasakan mata Feng Zunze. Matanya berkedip saat dia melakukannya. Keterampilan pencarian ini hanya akan bereaksi terhadap darah esensi Phoenix kuno. Apa yang perlu dikhawatirkan jika saya telah berbuat salah kepada Anda? Feng Qinger tertawa terbahak-bahak saat melihat Xiaoyan tetap diam. Xiaoyan menatapnya dengan samar. Kilatan di matanya perlahan menghilang. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman dingin. Dia mengangguk tak terduga dan berkata, "Baiklah, saya akan mengizinkan Anda untuk menggunakan keterampilan pencarian Anda." Xiaoyan mengangguk dan setuju. Ini menyebabkan semua orang, termasuk Feng Qinger, tercengang sejenak. Masalah ini bukan permainan anak-anak. Jika benda itu benar-benar ditemukan, kemungkinan Xiaoyan akan muncul di daftar hitam suku Heaven Demon Phoenix. Ekspresi khawatir muncul di mata Feng Zunze. Dia menatap Xiaoyan saat dia bertanya dengan suara yang dalam, "Apakah tidak apa-apa?" "Haha, Feng tua, tolong santai. Seseorang tidak perlu takut bayangannya bengkok jika berdiri tegak. Saya telah melihat banyak trik kecil untuk menuduh seseorang secara tidak benar setelah mereka kalah. Ini tidak mengherankan." Xiaoyan tersenyum, mengangguk, dan meyakinkannya. Feng Zunze merasa jauh lebih tenang setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Karena dia berani berbicara dengan cara ini, sepertinya dia memiliki kepercayaan diri. Feng Qinger di samping sangat marah dengan kata-kata Xiaoyan. Wajah cantiknya menunjukkan senyuman dingin saat dia berkata, "Kamu bisa bersikap tegas. Jika saya akhirnya menemukannya nanti, saya pasti akan membiarkan Anda menanggung akibatnya." Petik 2. Sudut mulut Xiaoyan terangkat menjadi senyuman yang tidak biasa. Dia dengan lembut berkata, "Jika Anda gagal menemukan apapun, Nona Feng mungkin harus meminta maaf kepada saya di depan umum." Mata Feng Qinger sedingin es. Dia mendengus dingin saat dia menggigit jarinya. Tetesan darah merah cerah jatuh darinya dan segera tergantung di depannya. Itu samar-samar memancarkan cahaya aneh dalam prosesnya. Xiaoyan melirik tetesan darah ini. Darah itu berwarna merah tua, tetapi jika seseorang mengamatinya dengan hati-hati, seseorang akan dapat melihat warna hijau yang sangat samar di dalamnya. Xiaoyan berpikir keras saat melihat pemandangan ini. Darah dari mayat kering misterius itu jelas jauh lebih padat daripada darah Feng Qinger. Dari kelihatannya, darah dari mayat kering misterius itu jelas lebih murni dari darah Feng Qinger. Wajah Feng Qinger membeku. Jarinya mengarahkan tetesan darah untuk membentuk segel misterius. Dengan lemparan tangannya, segel itu berhenti di atas kepala Xiaoyan. Kilau berwarna merah melingkar dipancarkan darinya saat perlahan melilit tubuh Xiaoyan. Xiaoyan dengan jelas merasakan energi yang tidak biasa saat tubuhnya ditutupi oleh penghalang cahaya berwarna merah. Itu perlahan memindai tubuhnya, dan samar-samar dia merasa seolah-olah seseorang sedang mengintip. Wajah Xiaoyan benar-benar tanpa ekspresi melalui ini. Namun, dia tertawa dengan dingin di dalam hatinya. Baginya yang cukup berani untuk membiarkan Feng Qinger menggeledahnya di depan umum, wajar saja jika dia yakin bahwa dia bisa menyembunyikan darah esensi Phoenix kuno. Cahaya berwarna merah perlahan menyebar ke seluruh tubuh Xiaoyan. Itu secara khusus memindai cincin di tangannya beberapa kali, tetapi bahkan tidak ada tanda-tanda fenomena yang tidak biasa muncul. Ini menyebabkan wajah Feng Qinger tampak lebih jelek. Feng Zunze di sampingnya menghela nafas lega di dalam hatinya ketika dia melihat ekspresi Feng Qinger. Pencarian berlanjut beberapa saat sebelum cahaya merah akhirnya mulai menghilang. Segel itu juga telah berubah menjadi sinar cahaya merah yang diserap ke dalam tubuh Feng Qinger berwajah hijau. "Nona Feng, apakah ada hasil?" Xiaoyan melirik Feng Qinger saat dia bertanya. "Di mana Anda menyembunyikan darah esensi Phoenix kuno?" Feng Qinger mengatupkan gigi peraknya. Penampilannya seolah-olah dia sangat ingin menerkam dan menelanjangi Xiaoyan, melakukan pencarian lengkap atas dirinya. Dia jelas merasakan keberadaan darah esensi Phoenix kuno sebelumnya. Namun, hasil pencariannya telah menyebabkan dia menderita pukulan hebat. Keterampilan pencariannya sangat sensitif terhadap darah esensi Phoenix kuno. Jarang sekali ada situasi di mana itu menjadi salah.
Ekspresi Feng Zunze di sampingnya tenggelam. Dia berteriak dengan suara dingin, "Feng Qinger, jangan berpikir bahwa diri yang mulia ini, Dou Zun tidak dapat melakukan apapun untuk Anda hanya karena Anda adalah anggota dari suku Heaven Demon Phoenix. Jika Anda terus menimbulkan masalah, jangan salahkan diri mulia ini, Dou Zun karena tidak memberikan wajah apapun kepada suku Heaven Demon Phoenix." Petik 2. Wajah cantik Feng Qinger berubah sedikit ketika dia mendengar tangisan dingin Feng Zunze. Lei Zunze di sampingnya hanya bisa melangkah maju saat melihat ini. "Qinger, masalah hari ini mungkin hanya kesalahpahaman." Tapi, Feng Qinger menjadi cemas. Dia akan membalas ketika dia melihat Lei Zunze mengerutkan alisnya. Yang bisa dia lakukan hanyalah menelan kata-katanya. Pada akhirnya, dia adalah murid Lei Zunze. Dia tidak punya pilihan selain mematuhi kata-katanya. Selain itu, dia tahu bahwa dengan Feng Zunze melindungi Xiaoyan, masalah hari ini sepertinya tidak ada harapan. Jika dia dapat menemukan darah Phoenix kuno di tubuh Xiaoyan, dia akan bisa mengatakan sesuatu. Dengan reputasi suku Heaven Demon Phoenix, kemungkinan bahkan Feng Zunze harus sedikit mempertimbangkan pilihannya. Sayangnya, Feng Qinger sangat marah di dalam hatinya. Pada akhirnya, yang bisa dia lakukan hanyalah menatap Xiaoyan dengan kejam saat dia dengan dingin berkata, "Aku tidak akan begitu saja meninggalkan masalah ini." Xiaoyan tersenyum. Dia menjawab dengan suara ringan, "Nona Feng sepertinya telah melupakan sesuatu. Sebagai murid utama dari Wind Lightning Pavilion, saya pikir Anda membenci orang yang menarik kembali kata-kata mereka, bukan?" Petik 2. Wajah Feng Qinger segera berubah menjadi hijau ketika dia mendengar ini. Tangannya terkepal, mengeluarkan suara retak saat melakukannya. Hanya beberapa saat kemudian dia dengan paksa mengucapkan beberapa kata dari mulutnya, "Maafkan aku." Xiaoyan menyeringai. Dia terlalu malas untuk terus terlibat dengan wanita ini. Dia mundur selangkah dan mundur ke belakang Feng Zunze. Feng Zunze menghela nafas lega setelah melihat masalah ini berakhir. Dia tersenyum pada Lei Zunze dan berkata, "Keke, hasil pertandingan sudah diketahui. Menurut kesepakatan kita sebelumnya, dendam antara Xiaoyan dan Wind Lightning Pavilion akan dihapuskan, kan?" Petik 2. Sudut mulut Lei Zunze bergerak-gerak sedikit. Meskipun hatinya dipenuhi dengan amarah, dia secara alami tidak akan menelan kata-katanya sendiri di depan umum mengingat statusnya. Yang bisa dia lakukan hanyalah menganggukkan kepalanya dengan kaku. Kilatan kilat berkedip-kedip di matanya saat dia menatap Xiaoyan dengan saksama. Dia berkata, "Karena Feng Zunze, aku tidak akan membawamu untuk urusan antara kamu dan Wind Lightning Pavilion. Namun, saya harap Anda tahu apa yang baik untuk diri Anda di masa depan. Jika gerakan 3000 petir dibocorkan oleh Anda, Yang Mulia, Dou Zun ini secara pribadi akan membunuh Anda." Petik 2. Xiaoyan hanya tersenyum menghadapi kata-kata Lei Zunze yang mengandung ancaman tersembunyi. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Lei Zunze, yakinlah." Feng Zunze di sampingnya melirik wajah jelek Lei Zunze. Dia menyeringai saat matanya melihat sekeliling dan tertawa. Lei Zunze benar-benar murah hati. Namun, sepertinya For Pavilion Grand Meeting akan mengalami kesulitan berlanjut hari ini. Dari segi kekuatan, Wind Lightning Pavilion memang jauh lebih kuat. Kalau begitu, tampaknya posisi pemimpin musim ini masih dipertahankan di tangan Wind Lightning Pavilion. Petik 2. Masalah Xiaoyan hanya terselesaikan karena kehadiran Feng Zunze. Terlepas dari betapa tidak inginnya mereka di dalam hati mereka, paling tidak, perlu memberikan wajah Feng Zunze ke permukaan. Dalam hal ini, Feng Zunze secara alami akan membalas sedikit bantuan mereka. Selain itu, nama kosong yang disebut sebagai pemimpin dari 4 pavilion adalah pilihan terbaik. Bagaimanapun, posisi ini tidak memiliki otoritas yang sebenarnya. Kedengarannya bagus. Selain itu, jika seseorang ingin membandingkan kekuatan, tidak ada dari 3 generasi muda pavilion lainnya yang cocok dengan Feng Qinger. Tentu saja, ini secara alami hanya setelah Xiaoyan dikeluarkan. Dari pertarungan sebelumnya, yang lebih kuat dari keduanya sudah diketahui oleh banyak orang. Ekspresi Lei Zunze menjadi sedikit lebih hangat saat mendengar kata-kata Feng Zunze. Jian Zunze dan Huang Quan Zunze hanya bisa menganggukkan kepala setelah beberapa saat ragu-ragu. Tang Ying jelas bukan tandingan Feng Qinger. Wang Chen, di sisi lain, sudah dilumpuhkan oleh Xiaoyan sejak awal. Bagaimana dia bisa bertarung dengan orang lain? Keke, karena Grand Meeting selesai, aku yang dulu tidak akan tinggal lebih lama lagi. Saya akan datang dan berkunjung jika saya punya waktu di masa depan, Feng Zunze tertawa. Dia menangkupkan tangannya ke Lei Zunze. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan angin kencang bertiup di sekelilingnya.
Segera, energi afinitas angin di sekitar mereka mulai berkumpul secara otomatis. Akhirnya, itu membentuk elang angin besar di depan mata yang tak terhitung banyaknya. "Ayo pergi," Feng Zunze memberi isyarat dengan tangannya. Tubuhnya bergerak dan dia melompat ke elang besar itu. Mu Qingluan mengikuti dari belakang. Setelah memanggil Lin Yan, yang jaraknya tidak jauh, untuk mengikuti, dia melompat ke elang besar. Feng Zunze meletakkan kedua tangannya di belakangnya setelah melihat beberapa dari mereka telah melompat ke elang besar. Dia berdiri di atas kepala elang saat mengepakkan sayapnya. Setelah itu membawa angin kencang saat membelah udara dengan suara, swoosh, terbang menjauh dari Wind Lightning Mountain Range. Dalam beberapa kilatan, itu benar-benar menghilang dari fokus tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Jian Zunze dan Huang Quan Zunze mengucapkan selamat tinggal pada Lei Zunze setelah menyaksikan elang besar menghilang. Akhirnya, mereka menangkap murid mereka dan dengan cepat meninggalkan Gunung Petir. Setelah Jian Zunze pergi, hanya orang-orang dari Wind Lightning Pavilion yang tertinggal. Hanya pada saat ini, ekspresi Lei Zunze benar-benar menjadi suram. Matanya beralih ke Feng Qing'er saat dia bertanya, "Apakah Anda benar-benar merasakan darah esensi Phoenix kuno sebelumnya?" "Saya pasti benar, namun, saya juga tidak menyadari mengapa saya tidak dapat menemukannya." Feng Qing'er mengangguk dan berbicara dengan kepastian mutlak. Lei Zunze sedikit mengangguk. Dia segera berbicara dengan cara yang menyeramkan, "Kamu harus kembali dan melaporkan masalah ini ke suku Heaven Demon Phoenix. Pada saat itu, para ahli di klan Anda pasti akan turun tangan dan menangkap Xiao Yan. Jika orang-orang dari Paviliun Bintang Jatuh menghentikan mereka, seharusnya tidak sulit bagi suku Heaven Demon Phoenix untuk menghabisi mereka mengingat kekuatannya." Feng Qing'er ragu sejenak saat mendengar ini. Akhirnya, dia mengatupkan gigi peraknya dan mengangguk. "Karena kamu menolak untuk melumpuhkan gerakan 3000 petirmu sendiri, aku akan membuatmu tidak dapat menggunakan keterampilan Dou lainnya di masa depan." Ekspresi dingin muncul di wajah Lei Zunze. Gumaman lembutnya dipenuhi dengan niat membunuh yang menyebabkan beberapa orang di sekitar gemetar. Angin kencang tiba-tiba naik di langit biru yang tenang. Seekor elang besar membawa badai petir saat terbang. Di punggung elang duduk beberapa sosok. Xiao Yan ada di antara mereka. Pada saat ini, Xiao Yan duduk bersila di punggung elang. Tatapannya melihat ke arah gunung petir dan menemukan bahwa itu telah menghilang. Hatinya yang tegang akhirnya rileks. Segera, dia mengatupkan giginya dan nyala api hijau giok membakar dengan keras di tangannya. "Apa itu?" Sosok Feng Zunze langsung muncul di samping Xiao Yan saat dia bertanya dengan heran. Xiao Yan tidak menjawab, matanya menatap tajam ke nyala api di tangannya. Tetesan darah hijau merah bercampur dalam nyala api. Darah ini, yang berisi riak energi yang mengejutkan, perlahan-lahan dipaksa keluar. Feng Zunze, Mu Qingluan, dan Lin Yan mengungkapkan ekspresi terkejut saat melihat ini. Xiao Yan telah menyembunyikan benda ini di api surgawi sebelumnya. Pantas saja itu tidak terdeteksi, api hijau giok terbakar dengan ganas. Suhu tinggi menyebar darinya, menyebabkan angin kencang di sekitarnya menjadi lebih panas sebagai hasilnya. Namun, tidak ada yang memperhatikan ini. Mata Feng Zunze dan yang lainnya hanya menatap bagian dalam nyala api. Ada 3 tetesan darah merah hijau berputar di dalam. Itu memang darah esensi Phoenix kuno. Apalagi warnanya yang begitu pekat. Sepertinya itu hanya bisa dimurnikan dari darah beberapa Heaven Demon Phoenix yang telah mencapai kelas Douzun. Wajah cantik Mu Qingluan berubah di samping ketika dia melihat 3 tetesan darah hijau merah. Pada saat yang sama, dia juga mengeluarkan seruan. Dia adalah anggota suku burung mitos. Meskipun sukunya tidak dapat dibandingkan dengan suku Heaven Demon Phoenix, dia memiliki pemahaman yang baik tentang suku mereka. Oleh karena itu, dia bisa melihat betapa berharganya ketiga tetesan darah hijau merah ini sekilas. Bahkan ekspresi Feng Zunze berubah ketika dia mendengar kata-kata Mu Qingluan. Kelas Douzun Heaven Demon Phoenix. Kekuatan seperti itu pasti akan berada di peringkat di antara iblis-iblis tua itu, yang tidak akan mati, bahkan di dalam suku Heaven Demon Phoenix. Bagaimana mungkin darah esensi Phoenix kuno ini mendarat di tangan Xiao Yan? Namun, untungnya tidak ditemukan lebih awal. Kalau tidak, kemungkinan besar akan sangat merepotkan. Douzun kelas Ancient Phoenix Essence Blood cukup untuk membuat Heaven Demon Phoenix memobilisasi pasukan mereka. Kalian berdua tidak boleh membocorkan masalah ini kepada siapapun. Ekspresi Feng Zunze menjadi jauh lebih serius. Matanya menunjukkan ketegasan. Mu Qingluan dan Lin Yan mengangguk ketika mereka mendengar kata-kata ini. Mereka jelas mengerti masalah apa yang akan ditimbulkan pada Xiao Yan jika masalah ini menyebar.
Darah esensi Phoenix kuno telah dipaksa keluar oleh Xiao Yan. Mengapa ekspresinya? Mata Lin Yan menyapu wajah Xiao Yan saat dia tiba-tiba bertanya dengan ragu-ragu. Feng Zunze dan Mu Qingluan juga mengarahkan pandangan mereka ke arah Xiao Yan ketika mereka mendengar ini. Mereka memang melihat bahwa wajahnya berwarna merah darah. Suhu tubuhnya juga sangat panas. Ada ekspresi pahit di antara alisnya. Seolah-olah dia menolak sesuatu. Ada lebih dari sekedar 3 tetes darah esensi Phoenix kuno ini. Sisanya harus tetap berada di tubuhnya. Namun, sepertinya dia tidak bisa memaksa mereka keluar. Mata tajam Feng Zunze dengan cepat merasakan masalahnya, dan dia menjelaskannya dengan suara yang dalam. Apa yang harus kita lakukan? Lin Yan menjadi cemas saat dia buru-buru bertanya. Bagian dalam darah esensi Phoenix kuno berisi kekuatan garis keturunan suku Heaven Demon Phoenix. Tidak mungkin bagi orang biasa untuk menyerapnya. Bagaimanapun, konstitusi manusia jauh lebih rendah daripada Heaven Demon Phoenix. Jika seseorang menyerapnya dengan paksa, kemungkinan besar salah satunya akan meledak. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah membantu mengeluarkan sisa darah esensi Phoenix kuno di dalam tubuhnya. Mu Qingluan berbicara dengan senyum pahit. Tidak ada cara untuk memaksanya keluar. Sebelumnya, Xiao Yan menyembunyikan darah esensi Phoenix kuno di dalam api surgawi untuk menghindari pencarian Feng Qing'er. Namun, suhu api surgawi sangat tinggi. Itu telah menyebabkan beberapa energi darah esensi Phoenix kuno menyebar. Sekarang, pada dasarnya telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Sudah tidak mungkin untuk memaksakannya sepenuhnya. Feng Zunze menggelengkan kepalanya saat dia mengungkapkan masalah lain. Mu Qingluan merentangkan tangannya saat mendengar ini. Dia tidak berdaya jika ini masalahnya. Mari kita lihat situasinya dulu. Feng Zunze menyuarakan pikirannya. Jika dia campur tangan secara acak dalam masalah ini sekarang, kemungkinan dia hanya akan menambah masalah. Oleh karena itu, yang terbaik adalah pertama-tama melihat apakah Xiao Yan dapat mengandalkan kekuatannya sendiri untuk memaksa darah esensi Phoenix kuno ini keluar dari tubuhnya. Saat mereka bertiga sedang bercakap-cakap, kulit Xiao Yan menjadi panas mendidih. Warnanya juga menjadi merah darah. Sekilas, dia tampak seperti orang berdarah yang menakutkan. Tentu saja, penampilan luar Xiao Yan bukan satu-satunya yang terpengaruh. Pada saat ini, bagian dalam tubuh Xiao Yan berada dalam kekacauan total. Energi hijau merah bagaikan kuda liar yang berlari kencang yang dengan gila-gilaan meroket melalui bagian dalam tubuhnya. Kekerasan gila yang terkandung di dalamnya menyebabkan bagian dalam tubuh Xiao Yan berulang kali memancarkan gelombang demi gelombang rasa sakit yang berdenyut-denyut. Sialan, pikiran Xiao Yan mencoba yang terbaik untuk menekan pemberontakan di dalam tubuhnya saat dia diam-diam mengutuk. Awalnya, dia telah memperbaiki 5 tetesan darah merah hijau dari mayat kering Magical Beast. Setelah menggunakan 1 tetesan saat memperbaiki pil obat di Akademi Dalam, dia hanya memiliki 4 tetesan yang tersisa. Dia telah memaksa keluar 3 tetesan sebelumnya. Dengan kata lain, masih ada 1 tetesan darah hijau merah yang tersisa di tubuhnya. Penyebab utama dari mengubah tubuhnya menjadi kekacauan seperti itu adalah setetes darah hijau merah sialan ini. Darah hijau merah telah benar-benar terpisah saat berada di api surgawi tadi. Setelah itu berubah menjadi banyak energi kekerasan yang menyebar dan secara acak dibebankan di dalam tubuh Xiao Yan. Saya tidak percaya bahwa saya tidak dapat menaklukkan Anda setelah berhasil menyempurnakan Anda. Xiao Yan dengan kejam mengertakkan giginya saat dia mempelajari situasi kacau di dalam tubuhnya. Sebuah pikiran terlintas di benaknya dan kekuatan spiritual melonjak dari antara alisnya. Setelah itu dengan liar menyerang tubuhnya dan dengan paksa mengejar energi yang tersebar ke arah tertentu. Menunggu energi liar untuk menyebar lebih banyak hanya akan menyebabkan luka dalam menjadi semakin serius. Oleh karena itu, dia perlu mengumpulkan energi yang tersebar bersama-sama dan benar-benar menghabisinya dalam sapuan bersih. Resistensi energi kekerasan hijau merah sangat tinggi. Mereka seperti kuda liar yang tidak bisa ditundukkan, membutuhkan Xiao Yan untuk menghabiskan sejumlah besar kekuatan spiritual untuk menyeret mereka pergi. Dengan demikian, kelelahan kekuatan spiritualnya luar biasa besar. Namun, beruntung Xiao Yan berhasil maju ke kelas Dousong. Kalau tidak, sepertinya sulit baginya untuk menyelesaikan tugas yang begitu sulit. Kekuatan spiritual, secara acak bergerak melalui setiap bagian tubuhnya tanpa melelahkan, melakukan yang terbaik untuk mengejar energi liar hijau merah. Meskipun kekuatan spiritualnya sangat lelah, itu cukup efektif. Dalam waktu kurang dari 10 menit, energi hijau merah, yang telah tersebar di seluruh tubuhnya, telah dikumpulkan bersama, berubah menjadi gugus energi hijau merah seukuran telapak tangan. Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya saat dia mengamati kumpulan energi kekerasan ini, yang telah dikumpulkan bersama.
Dia segera menghela nafas lega. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan nyala hijau giok melonjak keluar, berubah menjadi kuali api. Itu secara kebetulan membungkus gugus energi di dalamnya. Kuali api baru saja membungkus gugus energi ketika suhu yang sangat tinggi merembes darinya. Energi hijau merah sepertinya merasakan bahaya saat suhu tinggi naik. Itu tersebar terpisah, berubah menjadi klaster yang tak terhitung jumlahnya yang melesat ke segala arah. Namun, kuali api saat ini sudah menjadi sangat keras di bawah kendali pikiran Xiaoyan. Oleh karena itu, energi hijau merah dipantulkan kembali ketika mereka menabrak kuali api, menjadi gugus yang kacau. Ketika energi liar dan ganas ini berubah menjadi kekacauan, suhu tinggi kuali api naik dengan cepat. Suhu yang sangat tinggi secara bertahap menyebabkan benih energi hijau merah kecil secara bertahap berubah menjadi ketiadaan. Akhirnya, itu berubah menjadi gumpalan kabut hijau merah dan perlahan-lahan melayang keluar dari kuali api. Kabut hijau merah tidak lagi menunjukkan sifat kekerasan dan tidak bisa dijamah di dalamnya setelah disempurnakan oleh Glaze Lotus Heart Flame. Sebaliknya, itu dengan lembut melayang keluar dan bergabung ke dalam tulang, pembuluh darah, otot, selnya. Menyusul penggabungan kabut hijau merah ini dan tubuhnya, Xiaoyan terkejut menemukan bahwa segala sesuatu di tubuhnya tampaknya telah diberi penambah kekuatan pada saat ini. Kekuatan dan ketangguhan mereka perlahan meningkat. Darah esensi Phoenix kuno ini memang obat spiritual yang hebat untuk meningkatkan kekuatan tubuh seseorang. Namun, kemungkinan efeknya akan lebih baik jika digunakan untuk memperbaiki pil obat. Xiaoyan menghela nafas pelan di dalam hatinya saat dia merasakan perubahan di tubuhnya. Segera, dia merasa agak menyesal. Tentu saja, penyesalan semacam ini secara alami menghilang segera setelah muncul. Xiaoyan saat ini juga mengerti bahwa memang tidak mudah untuk menyerap darah esensi Phoenix kuno seperti itu. Jika dia tidak memiliki Glaze Lotus Heart Flame, kemungkinan bagian dalam tubuhnya akan berubah menjadi berantakan karena darah esensi Phoenix kuno. Karena penyempurnaan berulang dari Glaze Lotus Heart Flame, kabut hijau merah berulang kali merembes keluar dari atas kuali api. Momentum ini menunjukkan tanda-tanda semakin padat. Saat kabut hijau merah ini berulang kali menembus ke dalam tubuh Xiaoyan, perasaan tubuh fisiknya menjadi semakin kuat juga menjadi semakin jelas. Xiaoyan memiliki ilusi bahwa jika dia memiliki cukup darah esensi Phoenix kuno, tubuhnya kemungkinan akan menjadi sekuat Heaven Demon Phoenix. Tentu saja, prasyarat untuk ini adalah bahwa dia mampu menanggung penguatan terus-menerus. The Ancient Phoenix Essence Blood benar-benar sedikit terlalu keras untuk manusia. Jika dia ceroboh, tubuhnya mungkin meledak karena kekuatannya dinaikkan terlalu banyak. Ledakan tubuh. Xiaoyan tiba-tiba gemetar saat memikirkan ini. Dia langsung pulih dari kegembiraan karena tubuh fisiknya diperkuat. Kabut hijau merah semacam ini memang memiliki efek yang sangat luar biasa untuk memperkuat tubuh seseorang. Namun, jika seseorang menyerap terlalu banyak, itu kemungkinan akan menjadi bencana. Pikiran Xiaoyan memasuki kuali api. Saat ini, masih ada 2/3 dari gugus energi hijau merah. Hanya sepertiga membuat Xiaoyan merasa tubuhnya tidak akan tahan. Jika sisanya benar-benar diserap oleh tubuhnya, kemungkinan tubuhnya akan benar-benar meledak. Hati Xiaoyan terasa dingin saat memikirkan ini. Namun, jika dia tidak sepenuhnya memurnikan darah esensi Phoenix kuno ini dalam situasi ini, itu akan secara acak melesat ke seluruh tubuhnya. Kerusakan yang ditimbulkannya juga akan sangat besar, namun jika dia melanjutkan penyempurnaan, tubuhnya tidak akan mampu menahan energi liar dan keras seperti itu dengan kekuatannya saat ini. Pada saat ini, Xiaoyan tidak diragukan lagi telah memasuki dilema. Sementara Xiaoyan ragu-ragu, penyempurnaan di dalam kuali api tidak berhenti. Gelombang demi gelombang kabut hijau merah melingkar dan naik, menutupi setiap inci tubuh Xiaoyan dalam kabut itu. Xiaoyan dengan sedih menemukan bahwa tubuhnya secara bertahap mulai tidak dapat menyerap lagi sementara kabut hijau merah meresapinya. Namun, kabut hijau merah tidak bisa diganggu dengan semua ini. Itu masih terus menyerang tubuh Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan secara bertahap mulai menunjukkan tanda-tanda rasa sakit yang membengkak setelah masuknya kabut hijau merah berulang kali. Xiaoyan dengan lembut menghela nafas saat dia merasakan rasa sakit samar yang muncul di ototnya yang bengkak. Sialan, saya telah melakukannya secara berlebihan kali ini.